Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Miftah Faris NPM 2011597 akan mempresentasikan artikel yang saya buat pada mata kuliah seminar pendidikan matematika. Nah, pada mata kuliah ini saya tugaskan untuk membuat artikel dengan judul Hakikat Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa. Nah, yang pertama mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis di sini terdapat beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli di sini. Saya mencantumkan 2 dari 3 pendapat yang saya ambil. Yang pertama disampaikan oleh Montague. Nah, dia mengatakan bahwa pemecahan masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses dan strategi. Jadi pemecahan masalah matematis ini sifatnya lebih kompleks dari biasa. Jadi lebih ke menciptakan dan menghadirkan soal-soal dan permasalahan yang tidak rutin ditemui. Kemudian disampaikan juga Novita pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang tidak rutin atau melibatkan proses suatu tugas dan metode pemecahan masalahnya belum diketahui lebih dahulu. Nah, jadi dalam pemecahan masalahnya tuh belum diketahui lebih dahulu apa yang akan dilakukan, prosesnya bagaimana, dan hal apa aja yang bakal dilalui. Karena ini merupakan hal yang tidak rutin ditemui dalam suatu pembelajaran. Kemudian hasil analisis sintesis saya menyimpulkan bahwa kemampuan dalam matematis ini adalah kemampuan yang menjadi dasar dan tujuan dari pembelajaran matematika yang memerlukan aktivitas kognitif matematika yang kompleks dengan memuat masalah non rutin. Nah, jadi memerlukan pemahaman yang kompleks dan aktivitas kognitif yang kompleks dengan memuat masalah-masalah yang tidak rutin. Nah, ini menandakan bahwa pentingnya pemahaman tentang kemampuan pemecahan masalah matematis karena kemampuan ini menjadi identitas dasar dari pembelajaran matematika karena matematika identik dengan penyelesaian masalah. Oke, selanjutnya adalah indikator dari kemampuan penyelesaian masalah matematis. Yang pertama ada menurut Polya dalam Minarti tahun 2017 ada 4 indikator. Pertama ada memahami masalah, kemudian yang kedua ada menyusun strategi atau rencana penyelesaian, kemudian yang ketiga menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, kemudian yang keempat ada memeriksa kembali jawaban. Nah, dibandingkan dengan yang menurut Khotimah tahun 2014 terdapat 4 indikator juga. Yang pertama menunjukkan pemahaman masalah, yang kedua mampu membuat atau menyusun model matematika, terus yang ketiga memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, terus yang keempat mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang telah diperoleh. Nah, kurang lebih sama untuk indikator yang dicapai dalam kemampuan pemecahan masalah matematis dari 2 pendapat ini. Yang pertama menurut Polya dan menurut Khotimah. Nah, dimulai dari memahami, kemudian menyusun strategi, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan membuat rencana, dan memeriksa kembali hasil dari jawaban yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya adalah contoh instrumen dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Di sini karena merupakan soal non rutin, jadi biasanya pada operasi bilangan bulat itu hanya menggunakan. Nah, kita pada kesempatan kali ini menggunakan materi bilangan bulat. Nah, biasanya pada operasi bilangan bulat itu hanya menggunakan operasi yang biasa saja seperti tambah, bagi, kita kali, atau kurang. Nah, di sini kita menggunakan sebuah simbol untuk menunjukkan atau menginterpretasikan dari sebuah tanda. Nah, tanda di sini kita menggunakan tanda segitiga, simbol segitiga yang berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Jadi ketika siswa mengerjakan soal ini, maka harus memahami dahulu interpretasi dari simbol yang digunakan, yaitu simbol segitiga atau delta yang berarti mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, ini merupakan salah satu soal non rutin yang tidak biasa untuk dikerjakan oleh siswa pada pelajaran matematika bilangan bulat di sekolah. Oke, nah ketika sebelumnya memahami tentang kemampuan kognitif, sekarang ke kemampuan afektif. Nah, kemampuan afektif di sini adalah kemandirian belajar siswa. Nah, kemandirian belajar siswa menurut Irzan Tohar dan Enceng pada tahun 2006 ini menyampaikan bahwa kemandirian belajar adalah kesiapan dari individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal
penentuan tujuan belajar, mencoba belajar, dan evaluasi metode belajar dan evaluasi hasil belajar. Kemudian ini juga disampaikan oleh Hemstra dan dikutip dalam Darmayanti, Samsul Iman, dan Asandi Mitra pada tahun 2004, menyatakan tentang kemandirian belajar sebagai bentuk belajar yang memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi usahanya. Ini berarti bahwa dari beberapa pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan kemandirian belajar adalah kemampuan siswa untuk mampu melakukan inisiatif, merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran dengan atau tanpa bantuan pihak lain, serta mampu mengevaluasi hasilnya sebagai bagian terukur dari hasil belajar tersebut. Nah, adapun ciri dari ciri dari kemandirian belajar adalah siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, tidak lari atau menghindari masalah, serta mampu memecahkan masalah dengan berpikir yang mendalam. Nah, apabila seorang menjumpai masalah, nah hal tersebut itu dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Kemudian tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain, serta berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ini menurut Prayuda dan Thomas dan Basri pada tahun 2014. Kemudian jika menilik dari indikator kemandirian belajar siswa, di sini ada tiga pendapat yang dimuat. Pertama, menurut Astuti tahun 2015 menyampaikan bahwa indikator dari kemandirian belajar siswa yang pertama adalah kepercayaan terhadap diri sendiri, kemudian kegiatan belajar yang bersifat mengarahkan pada diri sendiri, kemudian mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian mempunyai inisiatif sendiri, kemudian senang dengan problem centered learning. Nah, jadi ini merupakan indikator yang disampaikan oleh Astuti. Kemudian juga disampaikan oleh Nahdliati, Parmin, dan Taufik pada tahun 2016 bahwa kemandirian belajar siswa ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pertama ada inisiatif, kemudian ada percaya diri, ada motivasi dan disiplin serta tanggung jawab. Nah, terakhir menurut Sumarmo pada tahun 2004. Nah, ini mengungkapkan bahwa ada 9 indikator dari kemandirian belajar siswa. Pertama ada inisiatif belajar, kemudian mendiagnosa kebutuhan belajar, kemudian menetapkan target dan tujuan belajar, kemudian memonitor, mengatur, dan mengenal kemampuan belajar, kemajuan belajar, terus memandang kesulitan sebagai tantangan, kemudian seterusnya sampai ke memiliki self-efikasi atau konsep diri dan kemampuan mandiri. Nah, dari contoh indikator yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dapat dilihat salah satu contoh instrumen dalam penilaian kemandirian belajar siswa. Pertama, menggunakan konsep wawancara, menggunakan metode wawancara, kita dapat menanyakan beberapa hal berikut. Pertama, untuk menanyakan tentang apakah sudah mampu belajar sendiri tanpa dorongan orang lain atau tidak. Terus yang kedua, apakah memiliki keberanian untuk menunjukkan kemampuan ada di depan orang banyak atau tidak. Terus ketiga, memiliki target capaian belajar yang ada tetapan atau tidak. Nah, terus yang keempat, memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan dan etika yang berlaku dalam pembelajaran atau tidak. Terus mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang pelajar atau tidak. Nah, ini merupakan contoh instrumen dari kemandirian belajar yang diturunkan dari salah satu indikator yang disampaikan oleh Nahdliati pada slide sebelumnya. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.